Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dan teman-teman masih menemani Dr. Zakir Naik yang masih berada di Jakarta. Nah, ini ada teman-teman dari panitia pusat nih, panitia nasional nih, Pak Beni Adam. Ini ada Mas Dimas ya. Pak Beni Adam ini sebagai apa, pengawas ya? Pengawas yang mobilnya disewa sama kita. Tapi apa? Belum dibeliin bensin. Nah, yang kedua ini ada Mas Dimas. Ini Mas Dimas ini tukang urut yang kita sewa khusus. Salah ya? Salah ya? Mas Dimas ini adalah penerjemah. Waduh ya. Nanti Mas Dimas ini yang akan ngintilin. Tahu ngintilin? Bahasa Jawa? Ngikutin terus Dr. Zakir Naik kemana aja. Nanti setiap ceramahnya Dr. Zakir Naik akan diterjemahkan oleh Mas Dimas ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada sampai saat ini kami masih membersamai Dr. Zakir Naik dan anaknya Syekh Farid Naik yang hari ini masih berada di Jakarta, dan insya Allah kita akan menuju ke kota Solo dalam waktu dekat ya, insya Allah tanggal 6 Juli 2025. Nanti di Solo kita akan memulai rangkaian ceramah atau memulai rangkaian Dr. Zakir Naik Visit Indonesia tahun 2025 ya. Yang pertama tanggal 8 Juli 2025 di Edutorium UMS ya, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanggal 10 di Stadion Gajayana Kota Malang. Tanggal 12-13 di lapangan Tritan Bandung. Tanggal 18, 19, 20 itu nanti di lapangan Ex Hanggar Teras Pancoran ya, Jakarta Selatan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Pak Beni, sama Mas Dimas. Nanti bagaimana persiapan kita, bagaimana nanti apa yang akan kita lakukan di setiap venue ya. Pak Beni ya. Gimana? Pak Beni ini juga yang mengurusi tentang IT kita ya. IT. Jadi kalau kemarin ada pendaftaran, nih mohon maaf pendaftaran di stop. Ya. Atas permintaan siapa? Atas permintaan Dr. Zakir Naik sendiri ya, bukan atas permintaan kita. Bukan kita ngerjain para teman-teman, tapi Dr. Zakir Naik punya pertimbangan lain, yang mana Dr. Zakir Naik minta supaya untuk datang ke ceramahnya Dr. Zakir Naik tidak perlu daftar online. Nah, ini gimana, ada tanggapan nggak Pak Beni? Ya, ada beberapa hal sih sebenarnya yang kita agak concern gitu ya, masalah terutama kan kita harus tahu registrasi orang yang datang gitu ya, kita siapa gitu. Kita juga butuh juga nanti buat datanya bagaimana nanti siapa ya sih pemirsa kita segala macam. Tapi akhirnya kita udah punya plan B-nya, di mana nanti registrasi itu dilakukan on the spot. On the spot. On the spot, kita akan mencoba untuk menyediakan infrastruktur yang cukup gitu ya. Kita ada Starlink, ada 2, ada backup juga. Ada Starbucks keliling. Ya, ada Starbucks keliling gitu. Buat yang kawan-kawan. Gitu ya, karena kita untuk untuk menggunakan infrastruktur mobile takutnya karena begitu banyak orang takutnya problematik gitu ya. Jadi kita menyiapkan direct satellite internetnya, dan mudah-mudahan itu bisa mengcover lah gitu dengan cukup device bisa. Dan kebetulan juga rencananya tuh jeda antara waktu itu udah mulai dibuka sampai akhirnya acara itu cukup panjang kok. Jadinya ada waktu lah ya, ada waktu untuk kita buat setting buat orang pelan-pelan masuk gitu, pelan-pelan masuk. Jadi nggak bareng-bareng masuk gitu. Buat teman-teman ya, ini mohon maaf saya potong ya. Pintu di setiap tempat ceramahnya Dr. Zakir Naik itu nanti akan dibuka pukul 3 sore ya, atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman jangan datang pas-pasan jam 5 atau maghrib. Kalau bisa datang jam 3 paling lambat ya, supaya apa? Supaya registrasi dan bisa dapat tempat duduk yang nyaman gitu ya. Terus Pak? Ya, itu juga karena ya kan kita bayangkan kita sekian banyak orang yang bisa, ribuan orang yang daftar, bisa kita mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu ataupun 3 minggu, tapi ini kita paksa cuma
jangka waktu cuma 3 jam. Ya. Jadi tim juga udah menyiapkan cloud system gitu ya, cloud servers yang cukup banyak untuk make sure bahwa dalam waktu 3 jam itu ribuan orang itu bisa masuk dengan cepat gitu kok. Ya, nanti orang datang menunjukkan KTP atau menunjukkan apa? Apa surat nikah, apa kartu keluarga, atau akta kelahiran? Menunjukkan wajahnya dulu. Wajah dulu, di foto. Iya, kalau wajah orang lain takutnya nanti disangka penculik. Oke. Nggak, tapi ini untuk orang yang daftar on the spot, langsung datang. Itu apa? Dia harus menunjukkan KTP atau gimana? Lah, dia ada fill in datanya, udah ada di situ. Oh, tetap fill in data. Ada datanya. Scan dulu atau gimana? Iya, nanti fill in datanya, dia kayak sebenarnya kayak mirip kayak sekarang daftar tiket gitulah gitu. Ya. Jadi make sure dia orangnya datanya itu udah lengkap, baru dia nanti bisa masuk. Gitu. Ya, tapi gate-nya banyak ya pasti ya? Gate-nya banyak, pakai tadi kita banyakin device-nya dan kita make sure kita punya koneksi internet yang cukup dengan pakai direct satellite, dan itu kita pakai redundant ada 2. Jadi kira-kira ada berapa gate? Gate 1000 ada nggak? Itu tergantung daripada tim yang lapangan nanti, kan tergantung daripada venue-nya nanti ada berapa pintu, ada berapa apa, nah itu tergantung sama timnya kawan-kawan di lapangan. Nah ya teman-teman, jadi tolong diperhatikan, waktunya tidak banyak, cuma 3 jam. Ya, 3 jam ini untuk melayani ribuan orang. Jadi tolong kalau nggak mau desak-desakan dan sebagainya, tolong datang tepat waktu. Ya kalau bisa sebelum jam 3, supaya ngantri paling depan, biar langsung dapat masuk. Tapi kalau yang sudah daftar tinggal tunjukin apa? Barcode atau apa? Tinggal tunjukin barcode nanti. Ya, yang sudah daftar tunjukin barcode, yang belum daftar, daftar on the spot. Ya. Gitu ya? Ya. Oke. Terus, nah ini sekarang untuk Pak Benny lagi nih, sebelum pindah ke tukang urut nih. Lu ketawa lu, kameramen lu. Kameramen ketawain tukang urut. Oh iya, tongkat lu mana? Tongkat lu mana? Kok dibawa? Pak Benny nih ya. Ini kan kita kan sekarang sedang melayani ya. Kita sedang melayani memuliakan tamu. Tamu ini adalah seorang ulama internasional. Ya, Dr. Zakir Naik, yang mana kita sudah tahu kiprahnya. Di mana dia sudah mungkin kurang lebih 30 tahun berdakwah di seluruh dunia. Ya kan? Kita ini sekarang ketumpangan tempat karena Dr. Zakir Naik memilih Indonesia karena selain Indonesia adalah sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia ya sampai sekarang, ini beliau juga bawa alat-alat ya, alat-alat kamera, 12 kamera, satu kameranya kira-kira harganya goem, tahu goem? 5 miliar satu kamera, kali 12 berapa? 60 miliar. Bawa kru sendiri, berarti ini dia bawa tim sirkus nih berarti ya. Juga nanti ada Jimmy Jeep, ada drone ya, semua alat komplit. Jadi beliau datang ke sini tuh nggak main-main. Beliau datang ke sini memang serius mau berdakwah dan menghasilkan sebuah konten atau video dakwah yang bermutu tinggi. Makanya datang. Ya, bermutu tinggi loh. Karena apa? Satu kamera itu dia mutunya kurang lebih 8,6K. Ya, mutunya. Jadi bisa dinikmatin oleh anak cucu kita sampai 100 tahun ke depan. Nah, Pak Benny, ini kan untuk IT ini kan berarti juga nggak boleh main-main nih. Kalau sampai overload, nah gimana tuh? Persiapannya gimana, Pak Benny? Overload apanya nih? Datanya. Nggak mungkin ya? Kan kalau data kita nggak tahu ya infrastruktur apa yang akan mereka pakai. Nah, kalau di kita kan mungkin nanti kita ada, makanya kita menggunakan beberapa tier ya, ada beberapa tier koneksi jaringan terus yang paling utama kita nanti pakai direct satellite. Nah, kita juga ada beberapa tier lain, kita juga ada offline backup dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting memang ya teknologi itu kan teknologi gitu karena ada 3 hal yang paling penting di sini, nggak hanya teknologi tapi ada people-nya juga, ada prosesnya juga. Jadi makanya nanti ada Om Yosa. Ya kan, Om Yose akan di lapangan, dia akan arrange people-nya, make sure everything went well, dan prosesnya juga udah disiapkan. Berapa orang manpower yang Pak Benny sediakan nanti? Ada 8 kok. 8. Ada 8 itu dari tim kita doang. Plus kan nanti ada relawan ya kok. Relawan juga ada ya. Itu kita, tapi tiap venue itu relawannya berapa itu kan belum ketahuan ya. Nanti insya Allah dibantu oleh Yayasan Magnet Rezeki. Oh ya. Nah, Magnet Rezeki ini punya jaringan yang sangat luas, sehingga di setiap venue nanti mereka bisa menyediakan volunteer sampai ratusan. Oh. Ya. Insya Allah. Nah, jadi Pak Benny sudah siap ya persiapannya, insya Allah ya.
Nah, sekarang kita beralih ke tukang pijit. Kacamata balikin dong. Iya, tawon kan. Oh iya. Pilihan saya dari Oh iya. belanja. Nah, Mas Dimas ini adalah penerjemah yang kita tunjuk untuk acara nanti ceramah Dr. Zakir Naik di 4 kota tersebut. Ya, dan ini penerjemahannya beda dengan yang tahun 2017. Ya, kalau 2017 Dr. Zakir Naik ngomong, penerjemah ngomong. Dr. Zakir Naik ngomong, penerjemah ngomong. Tapi kita mendapatkan banyak masukan bahwa yang tahun 2017 itu performance dari penerjemah itu sangat-sangat kurang, sehingga pesan yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik banyak yang tidak tersampaikan kepada penonton. Nah, sekarang Mas Dimas punya cara yang baru, yang mana dia tidak harus berdiri bersampingan dengan Dr. Zakir Naik, tapi dia nanti berdirinya ngumpet ya? Ngumpet, kita behind the scene di belakang layar atau di belakang stadion? Di parkiran. Oh, di parkiran. Nah, boleh ceritain nggak Mas Dimas caranya nanti bagaimana? Iya. Dan apa nanti yang akan dilihat atau didengar oleh penonton? Baik, ya bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum. Jadi, Jangan jauh-jauh. oke. Mentang-mentang Ya, nggak ngeliat. nilai teman banget. Ya, jadi untuk saya sendiri rencananya kan Ya. kita pakai sistem namanya web captioner. Web captioner. Nah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin udah pernah ikut event-event dakwah sebelumnya seperti Connect 3 dan ada juga yang adalah yang beberapa event kemarin tuh saya support tuh tahu pernah lihat ada teks di big screen-nya. Big screen. Nah, itu namanya sistemnya web captioner. Ya. Nah, banyak orang pikir itu AI yang menerjemahkan, tapi ternyata Manusia ya? masih Oke. manusia. Jadi Ya, sistemnya itu speech to text. Ya, Jadi saya ya. menerjemahin suara saya ditangkap jadi teks, teks delay over ke layar dan muncul di layar besar. Oke. Nah, pertimbangannya kenapa masih ada manusia, nggak 100% AI, karena kalau AI itu ya kita pernah coba juga di kantor Pak Beni waktu itu ya, untuk nangkap suara dari bahasa sumbernya aja itu dia masih salah gitu. Dan apalagi kalau ditranslate, nah itu agak bahaya tuh gitu. Sementara kalau manusia kan masih bisa ada filternya gitu, dia tahu ini dalam konteks apa, katanya apa. Contohnya ya, contoh misalnya orangnya bilang I have several ships gitu kan. Nah, mesin nih tangkapnya shipsnya menjadi SHIT. Oh. Kan? Waduh, bahaya dong. Bahaya kan kalau mesin tuh sangat bisa terjadi kalau kita rely 100% on machines gitu. Karena dia cuman tangkap dan dia menggunakan sistem dia mengartikannya apa gitu. Dan sebenarnya kalau manusia kan tahu konteksnya apa, nilai ngomongin apa, jadi nggak mungkin lari ke sana. Kesalahannya nggak akan sefatal seperti itu. Terus kedua, dengan adanya manusia yang menerjemahin tentu ada yang tanggung jawab. Gitu kan. Kalau mesin ya siapa yang tanggung jawab gitu. Nah, kalau manusia ya ada orangnya lah gitu. Bertanggung jawab seperti itu. Terus? Jadi seperti itu. Jadi nanti terjemahannya akan muncul dalam bentuk teks di layar besar. Kebalik. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Mentang-mentang kacamata baru, itu labelnya aja belum copot tuh. Terus. Ya kan dalam bentuk teks. Namun perlu diketahui juga nih ya, kalau kemarin tuh yang tadi kalau Doni bilang ngomong artiin tuh namanya konsekutif. Ya, jadi itu bisa itu yang di teman kita di agama satunya lagi tuh kalau seperti itu ya. Yang kebaktian itu. Ya, kebaktian itu. Jadi dia seperti itu. Tapi kita ini akan menjamin acara itu berlangsung lancar tanpa interupsi. Jadi gini, mohon maaf saya potong. Berarti yang nonton atau hadirin itu hanya mendengar suaranya Dr. Zakir Naik, tapi penerjemahnya dengan teks ya? Ya, dengan teks. Di layar kanan kiri. Kiri. Berarti penerjemah. Jadi penonton hanya mendengar suara dan sambil membaca. Sambil membaca. Nah, pertanyaannya, berapa lama delaynya? Ya, pasti ada delay. Untuk kalau yang itu kita kan ngerjain penerjemahan itu namanya atau interpreting, itu namanya itu simultaneous gitu ya. Tentu kita masih ada delay karena kita dengar dulu baru terjemahin kan. Mungkin delaynya itu sekitar 1-2 detik lah. Oh, kirain 2 jam, enggak. 2 jam udah keburu pulang ya. 1-2 hari. 1-2 hari lagi. Jadi itu ngomongin sekarang terjemahannya besok. Iya, diterima, dikirim ke rumah. Ngomongin di Bandung, nanti di Jakarta. Ya. Jadi delaynya kira-kira 1-2 detik. Masa? Ya. Cepet dong kalau 1-2 detik mah. Ya, untuk itu masih agak terbilang agak kurang nyaman sih, tapi paling nggak ada. Paling tidak mengikuti lah ya apa yang nggak diomongin. jauh, masih ngikutin. Pertanyaan,
Kan tambahin sedikit nggak? apa? Karena delay ini ada konteksnya sebenarnya. Oh iya. Jadi kemarin kita udah coba untuk terutama untuk kasus khusus untuk Dr. Zakir Naik ini ya kan beliau tuh punya logat yang unik dan cara pengucapan lafal yang unik juga gitu. Problemnya dengan kalau kita menggunakan pure AI dengan large language model buat melakukan transcription seperti itu, problemnya adalah itu kan karena yang tadi sempat dibilang Mbak Dimas itu semuanya itu kontekstual. Kita udah tes sendiri kemarin ya, karena dia kontekstual. Jadi sering walaupun dia cepat, tapi bisa jadi the whole kalimat itu pas di ujung berubah total. Nah gitu, karena konteks. Jadi dia terlalu cepat untuk nebak ngomong gini, terus tiba-tiba berubah. Beda. Satu kalimat itu berubah. Jadi sekitar 1-2 baris itu bisa berubah. Kan kemarin seperti itu. Nah. Bedanya kalau dengan manusia, kadang-kadang manusia itu dia bisa refrain, dia bisa nahan, dia dengerin dulu, dia ngerti dulu, baru diomongin. Nah itu memang delaynya agak lumayan. Kenapa? Karena memang kadang-kadang ada konteks-konteks di mana kita harus tahu dulu nih, kayak kalau dia menggunakan satu anekdot gitu ya, atau dia menggunakan satu idiom, apalah analogi atau apa. Kadang-kadang analoginya itu mungkin nggak pantas kalau diomongin pakai diterjemahkan secara harfiah. Nah itu biasanya tukang pijit harus mikir dulu. Gitu. Betul. Jadi dia memang biasanya kalau orang yang seperti ini, indera pendengarannya pasti lebih tajam gitu ya. Karena hati-hati lu. Nah terus gini. Tadi kan Pak Benny menambahkan bahwa ada artikulasi yang mungkin kita nggak familiar, ya kan? Kedua, dia kalau ngomong itu kecepatannya lebih cepat dari motor Ducati saya, ya. Yang ketiga, yang diomongin ini masalah perbandingan agama. Nah, masalah perbandingan agama ini hubungannya nanti ada dengan kristologi, bahkan ada lagi nanti menyinggung agama lain seperti Hindu atau Buddha. Bahkan di dalam agama Islamnya sendiri dia sering menyebutkan ayat-ayat Quran. Itu gimana menghadapinya ketika dia menyebut surat apa, ayat berapa, terus dia bacakan dalam bahasa Arab, gimana nerjemahnya? Jadi kalau untuk sistem web captioner ini, kalau untuk konteks agama Islam, itu masih bisa diandalkan sih. Nah, jadi untuk nama-nama surat, gitu kan, terus nama sahabat pun dia masih bisa nangkep. Nah, kalau dia membacakan ayat Quran, dia harus bisa ngikutin atau langsung terjemahan? Dalam artiannya, gitu. Mungkin ini juga kalau kita interpret tanpa menggunakan web captioner itu juga ada triknya gitu. Jadi yang intinya adalah untuk menyampaikan pesan sehingga membantu penonton atau yang mendengarkan itu paham apa yang disampaikan. Tidak perlu verbatim. Tidak perlu verbatim. Kadang-kadang dia itu yang saya bilang tadi, kadang-kadang penterjemah itu dia bisa kayak menyadur gitu ya. Jadi nggak verbatim disampaikan gitu. Tapi bagaimanapun ya teman-teman ya, mohon dimaklumi ya, namanya penerjemah ini walaupun penerjemahnya udah secanggih apapun, alatnya secanggih apapun, tetap aja tidak bisa 100% ya. Tidak bisa 100% mewakili apa yang diucapkan dari mulutnya Dr. Zakir Naik. Tapi paling tidak kita bisa menangkap pesannya. Pesannya apa gitu kan? Walaupun dengan phrase yang berbeda, tapi mungkin yang diharapkan pesannya sampai gitu aja ya. Jadi para hadirin nanti juga tidak perlu khawatir. Mungkin tidak perlu mendengarkan secara detail atau secara setiap kata yang keluar dari mulutnya Dr. Zakir Naik, tapi cukup membaca dari subtitle yang ada di layar itu. Mudah-mudahan sudah bisa menangkap apa yang mau disampaikan oleh Dr. Zakir Naik, begitu ya. Saya juga sudah berpesan sama Dr. Zakir Naik. Ini mohon maaf nih, bukan saya ngomelin. Bukannya itu balik, dia ngomelin konten. Oh iya, yang ada dia ngomelin saya, tapi saya hanya bisa minta dengan hormat. Minta dengan hormatnya gimana? Dokter, I strongly suggest you speak and you control the speed of your speech. Saya minta dia untuk mengendalikan atau bisa mengendalikan kecepatan bicaranya supaya tidak terlalu cepat. Supaya apa? Tujuannya supaya bisa diterjemahkan dengan baik. Supaya supaya para hadirin juga bisa menangkap pesan dengan lebih baik. Itu yang saya minta ya, bukan saya ngomelin dai, bukan saya ngomelin ulama, bukan. Ya. Karena biar bagaimanapun mau secanggih apapun yang menerjemahkan, kalau mengikuti apa yang dibicarakan oleh Dr. Zakir Naik itu nggak akan bisa 100%
dapat semua gitu. Ya. Ya. Dan yang pasti kalau dalam hal kenyamanan untuk para hadirin ya, para penonton tuh saya jamin kalau menggunakan web cacher ini lebih nyaman, lebih mudah dipahami daripada konsekutif ya. Tahun 2000. Nah, ini berarti Mas Dimas ini harus jaga kesehatan. Ya, kita semua nih berarti nih. Terutama Mas Dimas ini supaya setiap hari tanggal yang sudah ditentukan Mas Dimas gak boleh serak nih. Pijit dulu. Ini kalau serak bahaya nih. Kalau pas hari hanya serak, waduh ngeri ya. Jadi sering-sering minum air jahe. Ya, pakai air jahe ya. Tambah biji kedong-dong dikit boleh. masukin tarik. Nah, ini tugasnya berat. Jadi kita mohon doanya dari teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Mudah-mudahan kita semuanya fit ya untuk mengikuti rangkaian ceramah Dr. Zakir Naik. Karena kali ini visit Dr. Zakir Naik ke Indonesia itu beliau ingin 7 kali lecture, 7 kali ceramah ya. 7 kali ini waktunya juga mepet-mepet, nggak semuanya panjang-panjang waktunya. Ya, jadi kita memang benar-benar harus fit supaya kita bisa ngikutin ceramah Dr. Zakir Naik dengan baik, supaya tugas kita bisa terlaksanakan dengan baik, sehingga manfaatnya bisa sampai kepada para pemirsa ya, teman-teman semuanya. Itu aja, mungkin ada yang tambahin Pak Benny, Mas Dimas? Ya, saya minta ini aja doanya lah untuk kita semua. Doanya. Dan secara teknis. Kalau dia mintanya doa aja ya. Kalau gue mintanya doa dan donasi. Nanti. Mohon maaf ya. Kalau dia minta doa aja. Kalau saya minta doa dan donasi. Ya, buat kita doanya. Silakan. Donasinya gimana? Nah ini Pak Benny dulu. Nanti kita tambahin dikit ya. Kalau dari saya sih kesuksesan acara ini kan nggak semata-mata di Dr. Zakir Naik atau mungkin di kita ini gitu. Kawan-kawan sekalian tentunya akan menjadi kunci keberhasilan acara ini juga gitu. Ya, terutama mungkin dari sisi bagaimana acara ini bisa meriah gitu ya, bisa makmur gitu ya, atau juga ya misalnya kayak jangan sampai ada kerusuhan ya gitu ya, keributan gitu. Usahakan suasana tuh enak lah kita semua, dan kita juga punya kawan-kawan yang masih non muslim mungkin ingin tahu lebih banyak tentang. Jangan bilang non muslim. Belum muslim. Iya. Kalau belum muslim kan insya Allah mereka jadi muslim. Iya. Mungkin mereka pengen tahu lebih banyak tentang agama kita ya. Kita kasih kesempatan lah, kita undang gitu. Jangan ada suasana yang kurang nyaman buat kita semua gitu. Ya. Jadi intinya ceramah Dr. Zakir Naik ini terbuka untuk semua agama sebenarnya ya. Yang beragama lain dipersilakan datang. Bahkan kita akan berikan tempat khusus kalau mereka agamanya bukan Islam. Ya, kita akan berikan juga kesempatan pertama buat mereka yang mau bertanya. Nah, cuman nanti sistem penyampaian pertanyaannya tuh nanti kita masih rumuskan nih, bagaimana enaknya. Apakah seperti dulu penanya langsung bicara di mic, ya, ataukah pertanyaan itu ditulis di kertas terus kita yang menyampaikan ke Dr. Zakir Naik dalam bahasa Inggris. Itu nanti kita belum tentukan ya, nanti kita masih rumuskan. Juga perlu teman-teman ketahui bahwa kita sekarang semua nih persiapannya tuh udah tiap hari tuh kita harus rapat ya. Bahkan sering kita rapat sampai pagi, dan kita juga berkomunikasi dengan teman-teman di setiap kota yang nanti akan menangani yang menjadi panitia lokal. Jadi benar-benar ini pekerjaan bukan pekerjaan satu konser. Bukan satu konser ini ya. 4 konser 7 kali, berarti 7 konser berarti ya? 7 konser berarti ini, atau 7 ceramah. Jadi ini tidak main-main. Semuanya kita boleh dikatakan pontang-panting. Ada yang bagian menyiapkan panggung, menyiapkan LED, menyiapkan lighting, sound system, teras dan lain-lain. Ada yang menyiapkan panitia, menyiapkan sukarelawan, menyiapkan makanan, menyiapkan tenda. Juga nanti ada yang mencari donasi dan sebagainya, ada yang mengurus perizinan dan sebagainya. Jadi ini benar-benar sebuah kerja tim yang memang tidak bisa main-main. Jadi kami benar-benar mohon doanya dari para pemirsa, juga mohon donasinya ya, supaya acara ini lancar. Alhamdulillah saya benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semenjak tanggal 13 Juni ketika Dr. Zakir Naik pertama kali memberikan surat atau mandat tersebut kepada Yayasan Garda Mualaf Indonesia, kami sudah bekerja semaksimal mungkin. Alhamdulillah, pertolongan Allah
itu tidak pernah salah waktu, tidak pernah salah tempat, ya. Jadi saya mengalami sendiri ketika saya harus bertemu dengan beberapa orang, yang mana ternyata orang ini yang saya tidak kenal sebelumnya tiba-tiba kok mau membantu acara ini, ya. Bahkan ada saudara kita yang belum muslim pun bantu acara ini. Masya Allah, ya itu kita nggak pernah sangka-sangka, kita nggak pernah duga-duga, tiba-tiba orang itu nonton video saya, kemudian dia malah mau bantu acara Dr. Zakir Naik. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyalurkan donasinya. Bukan karena saya, bukan karena teman-teman, bukan karena yayasan, tapi semuanya karena Allah SWT. Ya, karena apa? Karena Dr. Zakir Naik nih ke Indonesia ini hanya numpang tempat, bukan khusus mendawai orang-orang Islam di Indonesia, tetapi juga ini direkam dan ditayangkan secara live di Peace TV. Nah, ya, Peace TV punya 4 channel. Punya channel bahasa Inggris, punya channel bahasa Urdu, punya channel bahasa Bangladesh, punya channel bahasa Inggris, dan keempat channel ini ditonton kurang lebih ya 200 juta manusia setiap hari. Nah, jadi ketika ceramah Dr. Zakir Naik di Indonesia ditayangkan di PCV, ditonton oleh ratusan juta orang, kemudian ada orang yang bersahadat entah itu di Indonesia atau di luar negeri, semua donasi, semua infak dari teman-teman itu semuanya akan kembali kepada setiap orang yang memberikan infaknya, ya. Orang yang sudah memberikan infaknya akan mendapatkan pahala, ya. Nah, itu makanya saya mendorong, saya menghimbau teman-teman semuanya, yuk kita booking kapling jana mulai dari sekarang. Booking aja pelan-pelan, seberapapun yang kita punya, kita booking, karena dengan kita memberikan donasi tersebut, insya Allah semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan kembali kepada kita semua dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat, ya. Nah, update hari ini ceritanya pada hari ini tiba-tiba nih ya, saya nggak nawarin Dr. Zakir Naik nih Pak. Tiba-tiba dia minta saya untuk sholat Jumat di Masjid Istiqlal, ya. Ya, namanya tamu minta, ya udah kita harus bantu. Kita langsung koordinasi, yang ini, yang motor polisi dan sebagainya langsung datang semua. Jam berapa? Jam 1 atau jam 2? Sampai jam 3. Ya, alhamdulillah pagi tim sudah siap. Tinggal kita tunggu Dr. Zakir Naik turun untuk kita bawa ke Masjid Istiqlal untuk sholat Jumat bersama, ya. Qadarullah. Nah, ini namanya qadarullah. Ini namanya semuanya sudah diatur dan diizinkan Allah SWT. Menteri Agama Profesor Nasaruddin ternyata sedang berada di Masjid Istiqlal pada hari ini. Dan qadarullah berjumpa dengan Dr. Zakir Naik tanpa ada rencana, tanpa ada prosedur, tanpa ada protokol apapun, ya. Kita datang bawa Dr. Zakir Naik, Profesor Nasaruddin sebagai Menteri Agama keluar, bersalaman, kemudian setelah sholat Jumat bersama, dilanjutkan dengan sholat goib, kemudian kita langsung menuju kepada ruang VIP. Ya, Menteri Agama tadi sempat bercengkrama dengan Dr. Zakir Naik kurang lebih hampir 30 menit. Saya sempat nguping dikit-dikit gitu ya. Dan tidak ada bicara tentang politik, tidak ada bicara tentang hal-hal yang bisa merusak kerukunan umat beragama. Semua ditujukan hanya untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah tadi Dr. Zakir Naik sudah bertemu langsung 4 mata dengan Menteri Agama. 4 mata apa 8 mata tadi? Banyak tadi. Oh, banyak mata ya, banyak mata ya. Alhamdulillah. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi kami mohon doanya dan donasinya. Semoga acara ini di 4 kota yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tentu saja dengan bantuan teman-teman semua. Selain daripada Pak Beni, Pak Dimas, ada teman-teman kita yang lain. Bahkan PIC-PIC di setiap kota, ya semuanya bantu kita. Dan tentunya semuanya kerja kita semua ini tidak akan tercapai seperti sekarang ini tanpa pertolongan Allah SWT. Ya, itu saja yang kita berharap pada Allah SWT supaya kita semuanya amalan kita semua ini, ibadah kita semua ini sekarang semua diterima di sisi Allah SWT. Ya, silakan kalau mau tambahin. Kalau mau ikut donasi kemana kok? Kalau yang mau ikut donasi? Oh iya, ya, yang mau berpartisipasi karena Allah SWT bisa mengirimkan ke Bank Muamalat ya. Nomor rekeningnya sacap-sacap kope-kope. Translate, saya nggak bisa translate nih. Translate dong, translate. Look, you translator, you please translate.
Ya, nomor rekeningnya 30 30 900 900 atas nama Garda Mualaf Indonesia Events. Saya ulang ya, 30 30 900 900 atas nama Garda Mualaf Indonesia Events. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit ya. Kita mau berenang, benar kan? Kita mau berenang. Nanti kalau berenang kacamata jangan lupa dicopot ya. Ya. Balikin Baru. Ya, barakallahu fikum. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.